Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Mas Ari Sayur. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang budidaya tanaman terong. Dan kebetulan di tanaman terong saya ini akan saya lakukan pemupukan yang kedua, dimana pada pemupukan yang pertama sudah saya upload di video sebelumnya. Jadi di sini saya tidak akan membahas masalah pemupukan, akan tetapi akan membahas tentang bagaimana caranya berbudidaya tanaman terong. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa selalu bunyikan tombol loncengnya agar supaya mendapatkan video-video terbaru dari saya. Budidaya tanaman terong ini sebenarnya tidak terlalu susah apabila kita selalu memperhatikan tentang apa aja unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Dan sebagai contoh di tanaman terong saya ini, saya selalu melakukan tanaman terong ini dari pengolahan lahan ataupun perawatan dan juga penyepraian, itu kita selalu perhatikan. Oke, langsung saja kita bahas tentang budidaya terong. Jadi yang pertama, kita harus perhatikan tentang bagaimana cara kita mengolah tanah atau mengolah lahan, dan apa aja yang sekiranya nanti bakal dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Kemudian tentang pemilihan bibit ini juga harus kita perhatikan, karena di sini pemilihan bibit sangat berpengaruh atau menunjang dari tingkat penghasilan tanaman itu. Usahakan kita benar-benar menggunakan bibit unggul dan tahan terhadap dari berbagai serangan penyakit. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari tanaman itu sendiri, memang kita harus memperhatikan beberapa hal tadi. Salah satunya ya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi adalah fase, di mana terdapat dua fase, fase vegetatif maupun fase generatif. Di masa vegetatif kita pasti akan selalu menggunakan yang namanya obat-obatan dan juga pupuk-pupuk susulan nantinya. Sebagai contoh, di saat masa vegetatif atau masa pertumbuhan, kita harus memperhatikan tentang bagaimana meningkatkan unsur fosfat maupun nitrogen ke dalam tanaman itu. Dan di masa generatif atau masa pembungaan, kita sekiranya sebisa mungkin tekan unsur nitrogen atau unsur fosfatnya, dan kita lebih cenderung meningkatkan unsur kalsium maupun unsur kaliumnya. Kemudian berikutnya masalah fungisida, dan di sini juga sangat berpengaruh. Jadi kita jangan sampai ketinggalan, karena itu sangat penting bagi tanaman terong. Apalagi pada tanaman terong rentan sekali atau rawan dengan penyakit layu yang sering kita sebut layu fusarium. Jadi semua harus kita perhatikan dari masa pengolahan lahan, pertumbuhan, perawatan, sebisa mungkin kita cegah yang namanya layu fusarium. Makanya kita harus memberi perlakuan atau treatment yang tepat pada tanaman itu, seperti pengocoran ataupun penyemprotan. Dan yang paling penting, usahakan kita memberi agen hayati sebelum kita melakukan pemupukan mulsa, dan lebih tepatnya lagi di saat kita melakukan pengolahan tanah, di mana di sini tadinya saya menggunakan
agen hayati Trichoderma ataupun Trichoge. Dan apa itu Trichoderma maupun Trichoge? Sedikit akan saya ulaskan. Jadi Trichoderma itu atau Trichoge ini adalah suatu cendawan yang memiliki banyak manfaat yang akan selalu dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Jadi untuk mengendalikan penyakit dari unsur-unsur jamur, terutama patogen tular tanah atau mikroorganisme penyakit yang hidup di dalam tanah. Yang berikutnya, Trichoderma ini mengandung beberapa unsur seperti dekomposer, biofungisida, dan masih banyak yang lainnya. Jadi Trichoderma ini mampu mengurai bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Dan berikutnya, Trichoderma mampu menyuburkan tanah dan mampu memperbaiki struktur tanah ataupun pH tanah, di mana pada tanaman terong identik dengan penyakit layu. Itu tadi sedikit ulasan tentang apa itu Trichoderma. Dan di sini kita bisa menggunakan agen hayati dengan menggunakan merek Anpus ataupun Power Soil. Kembali lagi ke pembahasan yang pertama tentang perlakuan terhadap tanaman terong. Kita harus selalu perhatikan hal-hal seperti yang di atas tadi. Jadi sekian dulu tentang pembahasan budidaya terong kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa selalu ikuti channelnya Mas Ari Sayur, karena saya akan selalu berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman hortikultura. Sekian dulu video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.